Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena kita masih menikmati kasih Tuhan. Sungguh benar bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap-tiap pagi besar kesetiaannya. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk terlebih dahulu kita berdoa saudara, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kesetiaan, kemurahan Tuhan yang kami nikmati di pagi hari ini, yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, sekaligus dasar renungan kita pagi ini, saya siapkan dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5b. Demikian bunyinya saudara. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Dan topik renungan kita adalah janganlah suka menyombongkan diri. Itu yang akan kita renungkan. Tuhan membuka hati kita untuk bisa menangkap kebenaran ini. Suatu ketika saudara, di pedalaman sebuah hutan di belantara, ada seekor burung merak yang angkuh dan selalu menyombongkan diri. Ia sangat membanggakan memang dirinya karena dia memiliki bulu-bulu yang sangat indah dan berkilau. Keseharian merak ini saudara, selain dia mencari makan, dia juga sering berjalan-jalan untuk menjumpai binatang lainnya, hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dimilikinya saudara. Lalu saat merak ini berjalan-jalan di tengah hutan itu, lalu dia bertemu dengan seekor bebek. Dan seperti biasa merak ini pun bersaksi menyombongkan dirinya kepada bebek itu saudara. Ia pun mulai merentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek. Dia katakan, "Lihat bebek, lihat bulu indahku ini. Apakah engkau mempunyai bulu-bulu yang indah seperti diriku?" Kata merak itu kepada bebek itu saudara. Bebek yang tidak suka berdebat itu akhirnya memilih berdiam diri dan pergi meninggalkan merak yang sombong itu saudara. Lalu merak itu katakan, kau ini memang dasar bebek payah dan jelek." Ujar merak itu melihat bebek pergi meninggalkannya sendirian di situ. Tidak lama kemudian saudara, hinggaplah seekor bangau di dekat merak itu. Dan seperti biasanya, merak itu pun mulai merentangkan bulunya dan memperlihatkan keindahan bulunya itu di bawah sinar matahari itu. Lalu dia katakan kepada bangau itu, "Bangau, coba lihat aku, coba lihat aku." Kata merak itu saudara, "Dapatkah kau mengalahkan keindahanku ini? Lihat, aku bermandikan kemewahan dan pelangi, sedangkan bulu-bulumu itu hanyalah bulu yang kusam, ya, kelabu, jelek, tidak seperti buluku ini," katanya saudara. Bangau itu pun mulai merentangkan sayapnya dengan lebar dan bangau itu mulai terbang saudara, dengan merentangkan sayapnya terbang di atas. Lalu setelah dia sampai di atas, dia mulai bersuara kepada merak itu, "Merak, lihatlah aku. Apakah kau bisa terbang seperti aku ini? Ikutlah aku jika kau bisa," katanya saudara. Lalu merak itu terdiam saudara, karena memang dia tidak bisa terbang. Dia memang memiliki keindahan bulu, tetapi bulu yang indah itu dia tidak bisa pakai untuk terbang. Walaupun bangau itu memiliki bulu yang tidak seindah merak, tapi
bulunya itu bisa dipakai untuk terbang saudara. Sehingga merak itu pun saat itu terdiam, melihat dirinya malu karena dia terlalu sombong terhadap saudara-saudara teman-teman yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan yang ingin kita dapatkan dari renungan ini adalah janganlah suka menyombongkan diri kepada siapapun, terhadap apapun yang kita miliki. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saja apa yang kita miliki itu tidak dimiliki oleh orang lain. Memang mungkin benar, tetapi masih ada banyak hal yang dimiliki oleh orang lain itu kita tidak miliki. Sehingga tidak ada manusia sempurna. Kalaupun sepertinya kita punya kelebihan, bukan berarti kita sempurna saudara. Orang lain pun yang kita anggap mempunyai kekurangan juga mempunyai kelebihan-kelebihan seperti kita. Ingat saudara, di atas langit masih ada langitan. Baiklah kita menjadi pribadi yang selalu rendah hati, yang selalu mau mengucap syukur untuk apapun ya yang ada pada kita, untuk apapun yang kita miliki. Karena sesungguhnya kalau kita sadar saudara, semuanya yang kita miliki itu, apakah itu keindahan, apakah itu kelebihan, keunggulan, semuanya itu anugerah Tuhan saudara. Semua itu berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah sebenarnya pujian dan kemuliaan. Tidak selayaknya kita menjadi sombong dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Itu yang saya katakan, jangan suka menyombongkan diri. Kalau Tuhan memberikan kepada kita kelebihan kita itu bukanlah membuat kita menjadi seorang yang sudah sempurna. Tetapi sesungguhnya kelebihan kita itu hendak Tuhan pakai untuk mencukupkan dan bahkan mungkin untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan orang lain di sekeliling kita saudara. Sehingga setiap kita sesungguhnya diperlengkapi untuk saling melengkapi oleh Tuhan saudara. Itu yang kita sadari di sini. Sehingga lewat renungan ini saya hanya ingin katakan sekali lagi, janganlah suka menyombongkan diri. Kalau engkau punya kelebihan, kepintaran, kepandaian, harta, kekayaan, jabatan atau apapun, syukurilah itu karena itu anugerah Tuhan. Yang pastinya lewat semua anugerah yang Tuhan karuniakan itu, kita tidak akan sombong, tetapi kita rendah hati, sehingga itu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kelebihan yang kita terima sebagai berkat akan dipakai Tuhan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan orang yang ada di sekeliling kita. Demikian pun kelebihan yang orang miliki dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang masih kita miliki dalam kehidupan ini. Sehingga kita semua saling menyempurnakan, saling melengkapi di dalam Tuhan. Di mana kita harus perlu saling merendahkan diri, tidak saling menyombongkan diri. Itu yang saya bagikan saudara pagi hari ini. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk saudara yang mendengarkan dimanapun. Sekali lagi, janganlah suka menyombongkan diri. Itu yang kita dapatkan saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk renungan yang kami dapatkan pada pagi hari ini. Kami sadar lewat firman-Mu bahwa Tuhan sangat menentang orang yang congkak, yang sombong. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengasihani orang rendah hati. Tuntun supaya kami menjadi pribadi-pribadi rendah hati. Kalaupun kami memiliki kelebihan, ada hal-hal tertentu yang membuat kami lebih unggul dari saudara-saudara kami lain. Tolong supaya kami tidak menyombongkan itu. Supaya kami mensyukuri. Supaya kami menjadi pribadi yang rendah hati. Karena sesungguhnya Tuhan mau memakai setiap kelebihan kami. Juga untuk menyempurnakan kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Berkati umat Tuhan semua mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Yang sedang berduka cita Tuhan hiburkan mereka. Juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Hamba mohon tangan Tuhan menjamah mereka dan memulihkan penyakit mereka sehingga mereka disembuhkan. Hamba juga doakan Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan sendiri akan membuka mereka lapangan pekerjaan yang baik. Juga anak-anak Tuhan yang sedang mencari jodoh, berikan mereka jodoh yang baik, yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka. Juga untuk anak-anak kami yang sedang belajar di rumah Tuhan dalam masa pandemik ini, berkatilah mereka dengan semangat belajar yang baik. Masih banyak umat-Mu, anak-anak Tuhan, yang mengharapkan pertolongan Tuhan pagi ini. Ketika mereka mendengarkan doa ini, hamba doakan mereka semua. Lawatlah mereka dan berkati mereka setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara akan hadapi hari ini, saya hanya berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Akhirnya saudara, saya hanya mau berpesan, bantu kami saudara untuk selalu men-share renungan ini, supaya ada banyak orang bisa menonton dan diberkati Tuhan seperti saudara. Itu harapan kami. Saya Pendeta Linti Demoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.